Pagi ini saya akan langsung saja ya sharing sama saudara sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul setiap kesulitan dan kegagalan bukanlah akhir segalanya dalam hidup kita. Kita langsung saja baca ayatnya saudara ya. Yosua pasal 1 kita baca ayat 7 dan ayat 8 ya. Saya akan baca di ayat yang ke-7 lalu ayat 8-nya sama-sama kita membacanya. Saya akan bacakan Yosua pasal 1 di ayat yang ke-7 begini kata firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mari bersama-sama kita baca di ayat yang ke-8, 1, 2, dan 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi saya cuma mengingatkan bahwa pagi ini kita bicara satu tema firman Allah tentang begini, kesulitan atau kesukaran yang kita hadapi atau kegagalan yang ada yang terjadi dalam hidup kita itu bukan akhir segalanya. Kalau kita baca pada bagian akhir ayat yang ke-8, ini ada kalimat yang menarik. Saya mulai dari sini ya. Nanti pun saya terangkan di bagian pertengahan. Tapi saya sengaja terangkan dari depan, bocoran dari depan supaya Anda lebih semangat. Ada kalimat begini yang berkata begini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada kata begini. Segala perjalananmu akan berhasil. Kita ini kalau dengar kata berhasil, kita semua kalau dengar kata sukses, kita semangat dengarnya. Makanya saya mulai berangkat dari kata ini. Dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Sering saya bilang sama saudara bahwa ternyata kesuksesan atau keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Saya ingatkan, kasih awasan warning bahwa jangan pernah kita ikut Yesus jadi Kristen. Yang kita jadikan tujuan ikut Yesus adalah supaya saya sukses, supaya saya berhasil. Saya mengatakan ini jangan salah menangkap. Saya bukan berarti anti keberhasilan, anti kesuksesan. Hal kesuksesan, hal keberhasilan itu banyak dijanjikan oleh ayat firman Allah. Perjanjian Allah tentang kesuksesan, tentang prosperity, tentang keberhasilan, kesuksesan itu kokoh, pilar-pilarnya kokoh. Janjinya ada di Alkitab. Saya bukan anti itu. Tapi ayat ini yang mengajar kepada kita bahwa ternyata kita jangan pernah menjadikan yang namanya keberhasilan itu tujuan kita ikut Yesus. Nanti kalau kita baca dalam Roma 8:29, tujuan kita ikut Yesus itu adalah serupa dengan gambaran anaknya. Sejak semula kita dipilih Tuhan, ditetapkan dari semula, kita dipanggil ikut Tuhan adalah serupa seperti Kristus, serupa dengan gambar anaknya. Jadikanlah ini menjadi tujuan utama kita. Jangan kesuksesan, keberhasilan itu kita pakai saudara yang menjadi tujuan akhir dalam rangka kita jadi Kristen ikut Yesus. Ikut Yesus motivasinya supaya saya berhasil. Berhasil di sini adalah sebuah perjalanan. Dalam rangka kita mencapai berjuang kehidupan kita diobakan hari demi hari. Sampai satu kali kelak di ujungnya hidup kita serupa seperti Kristus. Segambar dengan anaknya. Dalam perjalanan mencapai level serupa dengan gambar anaknya. Dalam perjalanan kita hari-hari ke depan. Di depan kita lihat berkat. Di depan kita lihat keberhasilan. Bahkan juga kadang ada kegagalan. Jadi kalau kita ngalami keberhasilan, ngalami promosi, ngalami yang namanya kesuksesan dari Tuhan,
itu saya boleh katakan itu cuma bonus, fasilitas yang diberi sama Tuhan. Itu cuma promosi, jangan dijadikan tujuan akhir kita. Kesuksesan itu perjalanan dijamin di ayat di atasnya 7. Kalau hati kita teguh, tidak bimbang, tidak ragu. Dalam kesulitan, teguh hati kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tidak kebingungan mempertanyakan benarkah Tuhan baik. Kadang banyak kita kan kalau mengalami kesulitan kita stres. Nah, saya mau terangkan langsung dari mulai gambar yang pertama sama saudara. Perhatikan baik-baik. Bahwa dalam setiap peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Yang harus kita lihat, apa yang harus kita lihat? Adalah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Ini penting yang pertama. Kalau Anda mau ikut Yesus dan yang diinginkan Tuhan, kita mengalami keubahan. Kita mengalami perubahan sehari demi sehari. Sampai satu kali kelak kita matang rohani kita. Dewasa betul rohani kita. Sampai kita diubahkan sama dengan gambaran anaknya serupa seperti Kristus. Bagaimana caranya? Kita harus bisa melihat dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Itu ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Immanuel beserta dengan kita. Apapun yang terjadi. Waktu sukses, waktu gagal, waktu hadapi kesulitan, pada waktu menghadapi yang namanya cobaan, pada waktu kita mengalami namanya kegagalan, kita bisa lihat Tuhan gitu loh. Ada banyak orang ketika dia mengalami kesulitan, mengalami kegagalan. Kita ini kan bicara tentang kesulitan dan kegagalan itu bukan akhir segala-galanya. Banyak kali kita berpikir gini, kita malu kalau gagal. Karena kita berpikir, jangan-jangan orang menilai saya orang bodoh. Kegagalan itu bukan tanda kita orang bodoh. Dengarkan saya dari bagian awal. Kegagalan yang pernah kita alami itu bukan tanda bahwa kita bukan orang yang hebat. Kegagalan juga bukan tanda bahwa itu artinya kita sekali gagal, maka nasib kita ke depan, masa depan kita akan gagal terus, sekali gagal terus. Kegagalan bukan tanda bahwa kita akan menjadi orang yang gagal terus gak pernah berhasil. Jangan-jangan justru kegagalan demi kegagalan yang kita alami itu tanda Anda ini adalah orang hebat. Ngalami kegagalan tetap teguh hatinya seperti ayat yang ke-7 katakan. Ngalami kesulitan, tidak menyerah. Kebalikannya, kalau ada di antara kita mengalami namanya peristiwa kegagalan. Kita mengalami namanya jalan buntu. Gagal itu kan macam-macam saudara ya. Ada orang gagal membangun pernikahan. Ada orang gagal membangun hubungan sama orang lain. Kalau orang gagal membangun pernikahan, ribut besar terjadi, akhirnya apa? Berantakan pernikahannya, berakhir dengan perceraian. Ada orang gagal dalam studi, nggak lulus, nggak selesai. Ada orang gagal dalam kesehatan, sakit ini, sakit itu belum sembuh. Macam-macam kegagalan. Ada orang gagal di dalam pemasaran, dalam konteks pekerjaan. Produknya ada, tapi nggak jalan. Gagal dalam pemasaran dan masih banyak kegagalan-kegagalan yang lain. Nah seringkali kita ini gak siap gagal karena malu. Takut dibilang bodoh orang itu, gak hebat. Justru begini, jangan-jangan kegagalan kita menunjukkan ada orang hebat. Gagal berkali-kali, Anda never give up, pantang menyerah. Sampai kemudian satu titik Tuhan kasih Anda keberhasilan, kesuksesan. Karena ketaatanmu, karena integritasmu, karena percayamu kepada Tuhan. Beda sama orang ketika dia gagal, dia menjadi stres. Kegagalan yang kita alami, disadari atau tidak, seringkali membawa hidup kita jadi stres. Kita depresi. Tahukah saudara, saya beritahu nih sama saudara. Ketika kita gagal dan kita mulai depresi, ketika kita mulai stres, saya mau beritahu, Anda akan berada pada lingkaran setan. Tidak pernah menemukan kemenangan. Tidak pernah melihat jalan keluar dari Tuhan. Kayak muter di lingkaran setan. Gagal terus. Nggak pernah menemui namanya jalan keluar. Kenapa? Kita nggak bisa melihat Tuhan dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita berpikir kalau gagal nggak ada Tuhan beserta kita. Makanya statement poin pertama yang saya sampaikan sama saudara ini penting loh. Bahwa dalam setiap peristiwa
apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang harus kita lihat adalah Tuhan itu ada di tengah-tengah setiap peristiwa kegagalan kita hadapi. Harus bisa lihat Tuhan. Begitu kita stres, kita depresi, itu hanya membuat kita makin lemah, makin terpuruk, makin tak berdaya hidup kita. Akhirnya apa? Ya lingkaran setan kita hadapi, muter terus dan tidak pernah mengalami kemenangan. Ada jalan Tuhan kita gak bisa lihat. Tuhan gak bisa tolong orang seperti ini, saudara. Makanya kita belajar pagi ini lewat Alkitab. Bukan cuman kita, Israel pun lihat poin yang kedua. Bangsa Israel itu adalah juga bangsa yang gagal. Melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Padahal kita sama-sama tahu Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Itu disertai dengan tiang awan, tiang api. Tapi mereka gak bisa melihat bahwa tiang awan, tiang api yang memayungi mereka, yang menyertai mereka, itu adalah wujud realita. Dia ada menyertai umatnya. Tapi aneh bin ajaib, umat Israel, bangsa umat pilihan Allah yang disayang oleh Allah, gagal melihat bahwa itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Tuhan ada di padang gurun yang kering dan tandus. Lewat apa? Tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Itu memayungi mereka. Tidak pernah gelap, tapi nggak bisa lihat itu ada Tuhan. Bukan cuma itu. Tanah di padang gurun, tanah yang tidak menghasilkan rejeki. Mereka tidak bisa menabur, menanam di padang gurun. Mereka tidak mengumpulkan bekal di lumbung yang mereka punya. Enggak. Enggak kerja, tapi 40 tahun di padang gurun. Dikasih makan sama Tuhan. Dipelihara sama Tuhan. Tapi mereka gagal gak bisa melihat bahwa makan yang Tuhan kasih. Mana yang turun dari langit makanan malaikat. The food of the mighty. Makanan yang membuat mereka kuat berjalan. Tidak ada yang sakit beri-beri. Emak, engkong, opa, oma. Tidak ada yang sakit rematik, sakit encok. Tuhan 40 tahun jadi penyembuh buat mereka. Jehovah Rafa buat mereka. Tidak ada klinik, tidak ada puskesmas, tidak ada rumah sakit. Tapi semua bangsa Israel sepanjang berjalan di padang gurun sehat, kuat. Tidak ada yang jalannya sentoyongan, beri-beri kurang gizi, nggak ada. Karena makan the food of the mighty. Awal mereka menemukan mana turun dari langit. Apa ini? Manhu, apa ini? Mereka bingung. Apa ini? Saudara lihat, saudara ya. Pemeliharaan 40 tahun, padahal tidak kerja loh, tetap dipelihara. Itu pun mereka tidak bisa melihat, gagal melihat peristiwa yang mereka hadapi di padang gurun. Padang gurunnya digedein. Pencobaannya dibesarkan sampai tidak bisa melihat ada Tuhan dalam peristiwa yang mereka hadapi. Dikasih makan loh. Loh ini pelajaran penting dalam hidup kita. Bahwa dalam peristiwa apapun yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Kita itu harus bisa melihat Tuhan. Ini esensi berita firman yang saya mau sampaikan sama saudara. Kita harus bisa melihat Tuhan. Sekalipun kita melewati namanya lembah kekelaman. Saudara, kalau kita lihat gambar ini ya. Kalau kita dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita. Mau kegagalan, mau keberhasilan. Sebenarnya masalah kita selesai dengan sendirinya. Mungkin saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita dapat melihat Tuhan di tengah setiap peristiwa hidup kita yang kita alami. Sebenarnya masalah yang kita hadapi selesai dengan sendirinya. Maksudnya apa pendeta? Kalau kita tahu kita mengalami kegagalan. Kita mengalami padang gurun. Kita melewati kesulitan. Tapi kita bisa melihat keberadaan Tuhan. Saya percaya gini. Aku memang mengalami kegagalan hari ini. Yang diizinkan Tuhan. Aku mengalami kesulitan. Tapi kalau kita bisa lihat ada Tuhan kok. Aku tidak takut. Sehingga kita tidak stres. Kita tidak depresi. Stres depresi kita mungkin akan mempertanyakan. Benarkah Tuhan baik? Apakah Tuhan baik-baiknya di mana? Setiap kali ketika kita gagal melihat peristiwa Tuhan terlibat ada dalam hidup kita. Ya, itu membuat kita serba jadi lemah, tidak berdaya kita. Cara pandang kita jadi beda.
ketika kita melihat ada Tuhan dalam kegagalan, kesulitan kita, saya yakin masalah kita akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Cara pandang kita berbeda. Meskipun dalam masalah, kita percaya ada Tuhan kok. Ada Tuhan pasti ada kemenangan. Ada Tuhan pasti ada jalan keluar. Ada Tuhan pasti nggak ada yang mustahil dinyatakan oleh Dia. Nanti masalah kita akan kelar dengan sendirinya. Karena cara pandang kita berbeda. Contoh misalnya lihat Daud. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang sangat tidak asing buat kita. Mari sama-sama kita baca ayat ini saudara ya. Mazmur 23. Sama-sama baca ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini kesaksian seorang yang bernama Daud. Yang punya cara pandang bahwa dalam setiap peristiwa yang dihadapi, dia bisa lihat Tuhan. Ada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Ini penting loh. Masalah kita akan selesai dengan sendirinya. Lihat Daud. Dia berkata dalam iman perkataannya, sekalipun aku berjalan, terjemahan lain, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Lembah bayang-bayang maut. Ya, lembah bayang-bayang maut, lembah air mata. Itu suka disebut sebagai lembah yang betul-betul gelap gulita. Kekelaman itu adalah kegelapan yang paling gelap. Siapa di antara kita pernah mengalami situasi hidup, peristiwa hidup seperti Daud? Mengalami kekelaman. Kalau cuman gelap saja, saya suka bilang sinar terang datang, sirna itu gelapnya. Tapi kalau kekelaman, itu kegelapan yang paling gelap atau gelap gulita istilahnya. Itu hanya bisa sirna, gelap gulita, kekelaman yang paling gelap itu. Dengan hanya kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan, gelap itu akan hilang. Daud ngalami itu. Sekalipun melewati lembah kekelaman yang paling gelap, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kata yang berkata, aku tidak takut bahaya, berarti tidak ada unsur stres. Tidak depresi yang namanya Daud. Aku tidak takut bahaya. Tidak menjadi lemah imannya kepada Tuhan. Dia tidak mempertanyakan, benarkah Tuhan baik? Tidak ada. Dia tidak bimbang, tidak ragu. Dengan sendirinya selesai loh masalahnya. Karena cara pandangnya beda. Meskipun melewati lembah air mata, lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Tidak ada sedihnya, tidak ada stres, depresi, susahnya. Karena dia merasa, sebab engkau besertaku, ada gadamu, ada tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Tetap ada damai, tetap ada sukacita. Meskipun melewati lembah air mata, lembah gelap gulita, lembah kekelaman. Adakah di antara saudara pagi ini sedang mengalami hal ini? Mengalami lembah kekelaman, mengalami kesulitan dalam hidup saudara. Apakah Anda mulai ragu bahwa ada Tuhan? Kegagalan kita melihat kehadiran Tuhan, keberadaan Dia menyertai kita, itu akan membuat kita lemah, tidak berdaya. Lama-lama kita akan ngomel, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Kenapa sih ada orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, bawaannya mengeluh aja, bawaannya stres aja. Itu membawa kita itu gak berdaya, jadi lemah loh saudara ya. Stresnya kita gak bisa lihat kehadiran Tuhan, itu membawa kita gak berdaya, jadi lemah. Mari kita belajar dari Daud. Meskipun lewat lembah kekelaman, dia tetap percaya ada Tuhan yang menyertai dia. Mau saya terangkan sekali lagi Yosua pasal yang ke-1 ayat 7 dan 8. Di ayat 8 saya langsung baca ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, perhatikan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya dikatakan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau bicara soal keberhasilan.
Di dunia ini saya pikir kita sepakat tidak ada orang yang mau gagal, takut gagal. Maunya orang setiap kita maunya berhasil. Tapi tahukah saudara, kunci keberhasilan itu adalah berani gagal. Saya ulang saudara ya. Ayat ini berkata, Tuhan akan membuat perjalananmu akan berhasil. Ini yang dijanjikan Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang keberhasilan ini dijadikan tujuannya. Harusnya keberhasilan itu adalah perjalanan. Nah, dalam perjalanan kita ikut Yesus, kita pasti mengalami dua peristiwa. Selalu ada dua peristiwa. Kalau tidak gagal, ya berhasil. Itu yang terjadi. Jadi dalam rangka kita ikut Yesus, berjalan bersama Yesus. Yesus ada bersama kita, menyertai kita. Yang terjadi begini saudara. Dalam perjalanan kita pasti menemukan dua hal yang terjadi. Gagal, berhasil, gagal, berhasil. Itu di depan perjalanan kita. Kadang kita ngalami keberhasilan, ngalami promosi, ngalami berkat, ngalami job yang besar, ngalami kesehatan, ngalami kesembuhan. Tapi satu kali ngalami kegagalan. Tetapi dalam kegagalan keberhasilan, kita harus bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, ya kita terpuruk. Ada banyak orang itu takut gagal. Maunya begini, langsung berhasil dengan cara instan. Gini loh saudara, yang namanya instan itu cuman adanya di bubur instan. Instan, cepat, itu cuman adanya di kopi instan atau mie instan. Hanya banyak produk-produk makanan ini instan cepat, bisa diproses cepat. Bubur bisa diproses cepat, sekarang gak usah repot-repot. Kopi pun sama, ada kopi saset instan, enak saja kita buatnya, nggak pakai giling segala, iya kan? Instan cuma ada di kopi, di bubur sama mie. Tapi untuk kita mencapai namanya keberhasilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tidak ada kata instan. Kalau Anda tidak berani gagal, Anda takut gagal, itu artinya Anda tidak ingin berhasil. Karena kunci keberhasilan itu berani gagal. Makanya kita belajar dari ayat ini. Jangan jadikan namanya keberhasilan itu tujuan akhir kita. Itu perjalanan kita. Coba lihat Roma 8:29. Ayat ini selalu mengingatkan kita. Saya ingin kita sama-sama baca ayat ini dengan keras. Sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini ayat legend buat kita. Inilah Roma 8:29. Ini adalah esensi ikut Yesus. Inilah sejatinya pengikut Tuhan. Dia mengerti tujuan jelas. Ingat, tujuan kita ikut Yesus. Tujuan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuannya apa? Hidup kita diubahkan hari demi hari. Sampai kita mengalami namanya keserupaan segambar dengan anaknya. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mencapai keberhasilan itu. Saudara ya, berhasil di dalam Tuhan. Dengar baik. Itu ada proses. Kadang alami kegagalan, kadang berhasil, kadang alami kesulitan. Dua ini terjadi. Tapi kalau Anda ingin berhasil, jangan takut gagal. Di dunia ini ada banyak orang mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi ujungnya dia berhasil kok. Di Alkitab, apalagi di Alkitab ya, tertulis ada banyak tokoh, ada banyak contoh. Misalnya Yusuf, kita sangat kenal. Dia itu seperti gak melihat yang baik dalam hidupnya, kecuali apa? Kegagalan demi kegagalan dia alami. Sampai mentoknya kegagalan, keterpurukan Yusuf, dia masuk di penjara, jadi narapidana. Tapi begitu proses terakhir di penjara itu, dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Jadi kalau saya simpulkan saudara ya, bahwa ternyata keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, dan kitanya mau belajar dari kegagalan itu. Seperti Daud, aku udah takut bahaya sebab engkau besertaku, ada gadamu tongkatmu yang menghibur aku. Udah ada takut, belajar dari kegagalan. Saya ulang ya, keberhasilan itu ternyata adalah akumulasi
Ya, dari kegagalan demi kegagalan kita alami dan kita mau belajar dari kegagalan itu. Ujungnya lihat Yusuf mentereng loh hidupnya, diangkat indah pada waktunya sama Tuhan. Di tokoh Perjanjian Baru kita kenal yang namanya Petrus. Petrus itu pernah mengalami yang namanya satu kegagalan yang paling fenomenal yang kita tahu. Apa kegagalan Petrus? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Aku udah kenal siapa Yesus orang Nazaret itu. Bahkan pakai bersumpah, mengutuki. Aku udah kenal gitu. Itu kegagalan Petrus yang paling fenomenal begitu kira-kira. Tetapi ini bukan satu-satunya kegagalan Petrus. Kalau kita baca biografinya Petrus, dia banyak sekali mengalami kegagalan. Satu kali Yesus pernah tengging dia. Hai iblis, enyah engkau daripadaku. Kamu jadi batu sandungan bagiku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sampai diusir loh, enyah engkau iblis. Bukan cuma itu kegagalan Petrus. Petrus ini kan suka kecepatan ngomong, berpikirnya belakangan. Aku rela mati buat engkau. Aku rela di penjara engkau, menderita bersama engkau. Orang lain tergoncang imannya tinggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan engkau. Tapi ternyata ketika Yesus ditangkap, diadili, Petrus tinggalkan Yesus sendirian. Gagal. Ketika di Taman Getsemani berdoa, dia keluarkan pedangnya, dia potong telinga. Hamba imam besar namanya Markus itu pun kegagalan. Ditegur keras sama Yesus. Sarungkan pedangmu. Jangan dihunus, sarungkan. Barang siapa main pedang, dia mati oleh pedang. Yang sayang sama nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, ditegur. Itu kegagalan. Masih banyak berurut-urutan kegagalan Petrus. Saya boleh katakan Petrus ini awalnya adalah seorang murid yang gagal. Dia awalnya adalah seorang rasul yang berkali-kali beruntun mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi kita tahu ujung dari kegagalan Petrus, dia mengalami keberhasilan yang sangat luar biasa. Fenomenal juga ini orang ternyata. Karena kita tahu dia pernah sekali khotbah, sekali mengajar, 3.000 orang bertobat. Sampai 3.000 orang berkata begini sama Petrus, apa yang harus kami lakukan? Percaya pada Yesus, berikan dirimu dibaptis. 3.000 orang loh. Bahkan Alkitab bersaksi kepada kita ketika dia mengadakan ibadah. Itu penuh rumahnya. Sampai orang taruh yang namanya sakit itu dibawa. Taruh di pinggir jalan. Ditidurkan di pinggir jalan. Petrus lewat kata Alkitab. Orang yang sakit kena bayangannya sembuh dari sakitnya. Itu Alkitab bersaksi sama kita. Memang dia orang gagal. Tapi ujungnya dia menjadi orang yang sangat berhasil. Ada cerita dia jam 3 sore datang ke pintu gerbang indah bait Allah. Ada orang lumpuh. Orang itu minta-minta. Petrus berkata apa? Emas dan perak aku udah punya. Tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret. Berjalan kamu, angkat tilammu berjalan. Jalan orang itu. Padahal dia orang gagal. Makanya saya berani berkata gini. Keberhasilan itu ternyata adalah akumulasi dari kegagalan demi kegagalan. Tapi kita gak menyerah. Tapi kita justru belajar dari kegagalan yang pernah kita alami. Ujungnya apa? Ujung daripada kegagalan yang kita alami itu apa saudara? Keberhasilan. Saya teringat sebuah statement yang pernah diucapkan salah seorang yang sukses berhasil dalam hidupnya yang bernama Jack Ma. Orang yang termasuk orang yang paling kaya lah di Tiongkok. Bahkan dia masuk jadi orang terkaya di dunia. Jack Ma adalah orang yang berhasil menggoncangkan retail online Alibabanya. Top dia, sukses luar biasa. Satu kali dalam satu semacam kayak seminar motivasi, dia jadi narasumbernya. Ada beberapa orang bertanya setelah sesinya selesai. Ada orang-orang ini motivasi untuk anak-anak muda. Ada seorang anak muda bertanya, Bapak Jack Ma, setelah Anda mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam hidup Anda, berhasil sukses hari ini, adakah satu hal yang Bapak Jack Ma paling sesali dalam hidup Bapak Jack Ma setelah Anda sukses? Anda tahu apa jawaban Jack Ma kepada orang-orang muda dalam seminar motivasi itu? Di luar dugaan Jack Ma berkata begini, yang pernah ku sesali dalam hidupku adalah ketika istriku berkata,
Aku adalah milik Alibaba, bukan milik keluarga. Setelah dia sukses berhasil, dia nggak bisa begitu saja santai melepaskan keberhasilannya, melepaskan segala macam tetek bengek macam-macam pekerjaan kerepotan yang ada, pulangnya tengah malam. Tidak ada waktu libur sama keluarga, sibuk terus. Makin besar usahanya, makin repot terus. Di sini kita menemukan ada kadang-kala orang berhasil model kayak Jack Ma begini. Sukses dalam ekonomi, tapi nggak berhasil bahagia dalam hidup. Ini pun kegagalan, saudara ya. Sebetulnya keberhasilan itu sentralnya itu adalah ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sampai tidak ada waktu, makanya dia sesali istrinya berkata, kamu bukan milik kami, bukan milikku, bukan milik anakmu. Kamu milik bisnismu, milik pekerjaanmu, kamu milik Alibaba. Tidak ada waktu untuk keluarga. Bukan ini kegagalan dalam kehidupan, berhasil dalam keuangan, sukses, tapi gak berhasil dalam hidupnya bersama keluarganya. Apakah ini kebahagiaan? Dia bilang itu adalah penyesalan. Makanya kita belajar dari kisah ini, saudara. Berhasil itu adalah kita belajar dari kegagalan kita. Ada Tuhan bersama kita. Saya mau tunjukkan satu ayat supaya menjadi motivasi kehidupan kita. Amsal 24 ayat 16, saya baca ya, dikatakan begini, saudara. Ada ayat ini lalu satu gambar lagi selesai. Sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali itu angka sempurna. Jatuh, 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 jatuh. Gagal, gagal, gagal. Terus angka sempurna. Nggak terhitung Pak saya gagal. Tapi Alkitab berkata. Sebab 7 kali angka sempurna dalam kegagalan. Gagal betul ada harapan ini. Orang benar jatuh 7 kali. Dia katakan apa? Namun ia bangun kembali. Never give up. Pantang menyerah. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tidak pernah bangkit lagi. Ini yang Tuhan janjikan. Jadi keberhasilan itu adalah akumulasi dari kegagalan. Kalau kita tidak ragu, kalau kita tidak mempertanyakan, baikkah Tuhan itu? Apakah betul rencananya luar biasa? Rencananya luar biasa. Orang benar percaya pada Tuhan boleh gagal, boleh jatuh. Tapi jangan stres, jangan depresi. Stres, depresi kita hanya membuat kita jadi lemah. Membuat kita jadi kebingungan mempertanyakan, mana sih Tuhan? Padahal dalam setiap peristiwa yang terjadi, saya katakan dari awal, kita harus bisa melihat ada keberadaan Tuhan. Mau kegagalan, rasanya mau berhasil, gagal. Rasa hati kecewa, tetap kamu harus bisa lihat ada Tuhan, saudara. Saya tutup dengan satu gambar terakhir. Ada seorang bernama Thomas Alva Edison. Kita seluruh dunia manusia berhutang budi kepada orang yang bernama Thomas Alva Edison. Kalau nggak ada orang ini, dunia dalam kegelapan. Penemu lampu pijar, kita bisa terang pagi ini pun dalam gereja ini. Karena orang jasanya orang ini, Thomas Alva Edison. Tapi tahukah saudara, berapa kali mengalami kegagalan? Di cerita yang kita baca, itu 10.000 kali. Tapi dia gak pernah berkata 10.000 kali gagal. Lihat statementnya dia. Ketika ditanya sama wartawan menemukan lampu pijar. Dia katakan begini. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun. Tetapi saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 kali cara yang keliru. Dari statement yang dikatakan Thomas Alva Edison kita bisa ngerti. Dia berhasil sukses menemukan lampu pijar. Dia belajar dari akumulasi 10.000 kali kegagalan yang sempurna ini. Dia belajar terus sampai satu kali kelak dia menemukan cara yang benar dan dia berhasil. Dari kekeliruan dia never give up. Makanya hari ini kegagalan bukan tanda kita orang bodoh. Kadang kita malu merasa gagal. Kita menyerah putus asa karena kita pikir kegagalan bukan tanda orang hebat. Justru jangan-jangan kegagalan kita lalu berbalik jadi keberhasilan. Memang mencapai keberhasilan dari kegagalan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan, butuh banyak hal yang kita lakukan. Seperti Thomas Alva Edison, banyak perjuangan, ujungnya berhasil. Saya mau kasih tahu sama saudara. Ujung dari segala macam kegagalan kita. Percaya begini, Tuhan memberikan keberhasilan asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan gagal paham, tidak bisa menangkap ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ini kan problemnya.
Kalau kita gagal, kita ngalami kesulitan, kita gak bisa melihat keberadaan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ya kita terpuruk. Kita mungkin gagal terus, kita kayak terputar dalam lingkaran setan. Gak menemukan pertolongan. Gagal ini, gagal itu segala macam. Gak ada pertolongan. Makanya hari ini yang kau yang putus asa, yang sedang frustasi dalam hidupmu. Tuhan gak pernah meninggalkan engkau loh. Sesungguhnya Alkitab katakan dia tetap ada bersama dengan kita. Justru kegagalan itu proses dari Tuhan untuk kita mencapai berjalan ikut Tuhan. Serupa dengan gambar anaknya. Iman tetap bertahan. Iman tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada kita meragukan kebingungan apakah Tuhan baik. Tetap dia ada bersama kita. Saya percaya dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita yakin ada Tuhan. Ujungnya adalah kemenangan Tuhan berikan. Bahkan lewat kegagalan kita diproses. Tujuannya cuma satu. Semakin diobakan, dibaharui. Lewat ujian tadi. Serupa dengan gambaran anaknya. Ayo yang putus asa, yang frustasi, yang tidak berdaya. Bangkit sekarang imanmu. Bahwa dalam keadaan kita ada Tuhan. Sukses, berhasil, harus tetap lihat ada Tuhan. Anda berhasil bukan karena hidupmu yang hebat. Karena Tuhan yang menyertai saudara. Mari kita sama-sama berdoa.